Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya para programmer dan para database administrator. Walaupun ya masih sama-sama belajar ya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bersama lah, intinya itu mengenai group by. Nah, sekarang kita mau belajar lagi pasangannya group by, yaitu having. Nah, having ini merupakan kalau di dalam query itu kayak pasangan ya, pasangan dari group by. Karena having ini merupakan sebuah perintah filter yang menyerupai where, tetapi dia difungsikan untuk group. Jadi kalau misalkan having ini tidak ada group by-nya, nah dia berfungsi seperti where jadinya. Nah, pada kesempatan ini ada dua topik utama yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan perintah atau sintak dasar having. Kemudian yang kedua kita akan coba contoh penggunaannya di dalam perintah sintak atau perintah query database ya. Perintah dasar having itu disimpan setelah group by. Kalau misalkan kita urutkan secara perintah SQL, select, kemudian ini list data, kemudian di sini ada from, nama tabel. Nah, kemudian di sini ada where, kondisi atau syarat, nggak bisa. Kemudian di sini ada group by. Nah, di sini kolom. Nah, ini bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, baru di sini ada having. Nah, having ini hampir mirip dengan where ya, kondisi. Nah, kemudian di sini ada order by, kemudian setelahnya itu field atau kolom, kemudian limit. Nah, seperti itu kira-kira urutan dari having itu. Nah, kalau misalkan di dalam query langsung kita coba menggunakan database yang sama ya dengan latihan sebelumnya. Kita masih menggunakan database DMS dan menggunakan tabel yang sama. Kita masih menggunakan SimCity. Karena itu tabel yang paling banyak datanya ya di database ini. SimCity. Nah, ini kita coba inner join kan dengan sim province. Nah, ini kita kasih alias S, yang ini kasih alias P using province ID. Nah, teman-teman sudah belajar mengenai inner join ini ya. Jadi kalau using ini, kalau misalkan kita menggunakan nama fieldnya sama. Jadi kalau misalkan inner join dua tabel ini, kemudian fieldnya sama, ini kan ada provinsi ID, sama-sama provinsi ID nih di kedua tabelnya. Nih, kita lihat ya. From SimCity. Lalu kita jalankan. Di sini ada ini nama fieldnya province ID. Kemudian kalau misalkan kita sim province, ini juga sama ininya province ID itu. Province ID. Jadi kita bisa menggunakan using. Ini udah lewat materinya. Saya hanya mengingatkan saja, merefresh ya. Nah, bagaimana kalau misalkan having itu kita gunakan
nih sebelum adanya where ya, having misalkan province ID 33 tuh, jadi fungsinya mirip ya dengan where ya. Dia kalau tidak ada group by, dia berfungsi seperti selayaknya where di dalam SQL. Kalau misalkan di sini ada group by province ID. Nah, misalkan di sini kita p.province name as name, terus count city ID as jumlah. Ini kita turunin ke bawah ya biar pendek. Nah, ini kan ada jumlahnya nih. Kalau misalkan kita group by-nya ini kita tambahin, nggak perlu, ini udah langsung tahu dia. Province ID. Nah, baru di sini kita bisa bikin having. Misalkan saya ingin jumlahnya. Nah, untuk having ini bisa menggunakan aliasnya yang ini atau yang ininya juga langsung bisa. Misalkan seperti ini kita taruh count lebih besar dari 6 misalkan. Nah, jadi yang muncul yang lebih besar dari 6 saja, atau kita panggil aliasnya di sini jumlah. Ini juga sama. Misalkan ini lebih kecil. Nah, ini muncul. Jadi having ini sebenarnya kalau misalkan kita gunakan, teman-teman itu harus paham dulu mengenai group by, karena fungsi having ini selalu berpasangan dengan group by. Jadi fungsi sorting atau kondisi having ini bergantung dari grup ini, karena memang having ini difungsikan untuk memfilter grup. Jadi kalau where itu kan kondisi apapun dia bisa filter, kondisi umum. Nah, kemudian untuk having ini diperuntukkan kondisi group by. Jadi kalau misalkan nggak ada group by-nya, dia akan berfungsi seperti where biasa. Nah, oke, saya rasa ini having ini cukup mudah ya. Jadi teman-teman tinggal dicoba-coba saja di beberapa join yang pernah dipelajari sebelumnya. Kemudian tambahkan kondisi, misalkan ini hanya satu kondisi, dua kondisi, tiga kondisi, bisa dilakukan seperti itu ya. Oke, jadi di materi ini ya, kita sudah tahu ya 2 poin. Pertama mengenai dasar having. Jadi having itu berfungsi seperti where, tetapi dia diperuntukkan untuk pengelompokan atau grup. Kalau misalkan tidak ada group by-nya, dia selayaknya where, seperti itu ya. Perintah dasarnya dia disimpan setelah from. Dia bisa, kalau misalkan nggak ada where masih bisa jalan, tetapi fungsionalnya dia disimpan setelah group by, seperti ini ya. Contoh penggunaannya ini digunakan setelah group by, kemudian kita bisa tambahkan filter kondisi-kondisi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.